Haleluya, haleluya, puji Tuhan, shalom, selamat pagi. Kita bersyukur kita kembali boleh ada pada pagi hari ini untuk bersama-sama merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Hari-hari ini di mana kita sedang berdoa sungguh-sungguh kita datang kepada Tuhan supaya Roh Kudus kembali dicurahkan, menyegarkan, memenuhi setiap kita umatnya. Haleluya. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Janji Itu Bagi Kita. Ini berbicara tentang janji Allah, yaitu Roh Kudus yang dicurahkan bagi gerejanya. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 39. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Haleluya. Hari Raya Pantekosta dirayakan oleh bangsa Israel dan juga orang Kristen, saudara. Bagi orang Israel ini adalah sebuah hari raya pengucapan syukur atas berkat Tuhan, atas hasil panen gandum, dan juga perayaan pemberian hukum Taurat kepada Musa di Gunung Sinai. Sedangkan bagi kita gereja Tuhan, orang Kristen, hari Pantekosta adalah perayaan di mana Roh Kudus dicurahkan dan itu menjadi titik awal lahirnya gereja Tuhan. Pada hari Pantekosta terjadi peristiwa yang luar biasa. Para murid-murid yang telah bertekun dengan sehati dalam doa akhirnya dipenuhi dengan Roh Kudus. Orang-orang terkejut dan heran atas apa yang terjadi pada murid-murid Yesus setelah mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. Itu kita bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pantekosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Terjadi peristiwa yang menimbulkan keheranan dan juga kegemparan di tengah-tengah kota Yerusalem. Namun, saudara, yang paling penting adalah akibat dan dampak yang terjadi dari peristiwa pencurahan Roh Kudus tersebut. Yaitu apa yang terjadi dalam kehidupan para murid Tuhan. Mereka mengalami suatu transformasi yang besar-besaran, begitu luar biasa dalam kehidupan kerohanian mereka sejak mereka dibaptis atau dipenuhkan dengan Roh Kudus. Apa yang terjadi pada hari Pentakosta tersebut benar-benar menjadikan mereka manusia yang sangat berbeda. Secara fisik mereka tetap sama, tetapi iman, penyembahan, doa, keberanian dan sikap melayani mereka mengalami loncatan yang begitu luar biasa. Para murid-murid mendapatkan keberanian yang luar biasa dalam bersaksi. Mereka memiliki hikmat yang tidak terbatas dalam mengatasi persoalan dan kesulitan. Bahkan kuasa untuk membangun kehidupan kerohanian serta kuasa dalam pelayanan. Sebuah dimensi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi betapa hebatnya apa yang terjadi ketika Roh Allah memenuhi kehidupan kita. Saudara, baptisan Roh Kudus itu adalah janji Allah. Kisah 1 ayat 4 dan 5 berkata begini. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Sebelum atau menjelang kenaikannya ke sorga, Tuhan Yesus menegaskan kepada murid-muridnya bahwa baptisan Roh Kudus merupakan janji Allah. Jika Allah berjanji, maka hal itu pasti terjadi. Dan tidak ada suatu apapun yang dapat menggagalkan kegenapan janji itu ketika waktu penggenapan itu telah tiba. Luar biasa. Murid-murid yang mendengarkan perkataan Yesus itu taat dan melakukannya seperti yang diperintahkan Tuhan. Mereka menanti selama 10 hari dalam doa. Kesungguhan dan ketekunan mereka tidak sia-sia. Janji Allah digenapi. Mereka dibaptis, dipenuhkan dengan Roh Kudus. Saudaraku, janji Allah itu bukan hanya untuk masa lalu, yaitu murid-murid, gereja mula-mula. Tetapi janji itu adalah janji yang terus
berlangsung terjadi hingga sampai generasi kita, sampai menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kisah Rasul pasal 2 ayat 37 sampai 39. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak orang yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Peristiwa yang terjadi pada saat itu sangat menarik perhatian orang banyak yang sedang berkumpul di Yerusalem pada saat itu. Mereka tertarik, tetapi juga bingung terhadap apa yang Roh Kudus kerjakan dalam kehidupan murid-murid Tuhan. Mereka juga bingung tentang apa yang harus mereka lakukan supaya mereka juga mendapatkan atau mengalami kasih karunia Allah yang luar biasa itu, yaitu menerima kepenuhan Roh Kudus. Rasul Petrus menjelaskan tentang apa yang terjadi pada hari Pantekosta itu dan juga memberikan tanggapan dan jawaban tentang apa yang harus mereka lakukan supaya janji Bapa itu juga terjadi bagi mereka. Petrus berkata bahwa kepenuhan Roh Kudus tidak hanya kepada murid-murid yang berdoa pada saat itu, juga bagi mereka yang bertanya kepada Petrus, dan juga bagi kita yang hari-hari ini menantikan kepenuhan Roh Kudus tersebut, ya. Kepada siapa saja yang merindukan kepenuhan Roh Kudus tersebut. Bahkan firman Tuhan menegaskan bahwa janji baptisan Roh Kudus akan terjadi sepanjang zaman gereja hingga menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Bahkan hal itu terjadi lebih masif, saudaraku, lebih dahsyat, lebih luar biasa. Janji Allah mengenai baptisan Roh Kudus juga adalah untuk kita pada masa sekarang ini. Yohanes 16 ayat 7 berkata, saudaraku, ini perkataan Yesus. "Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu." Tuhan Yesus sangat tahu bahwa baptisan Roh Kudus merupakan kebutuhan utama gerejanya, gereja Tuhan. Dan pengalaman kepenuhan Roh Kudus merupakan peristiwa yang harus terjadi terus-menerus dalam kehidupan orang percaya. Saudaraku, tidak terhitung betapa pentingnya Roh Kudus bagi kita. Roh Kuduslah yang mempersiapkan gereja menjadi mempelai Kristus, menjadikan kita gereja yang sempurna. Roh Kudus jugalah yang memampukan orang percaya untuk tinggal dalam kekudusan, melakukan apa yang telah Yesus lakukan. Gereja Tuhan tidak boleh lepas dari Roh Kudus. Tidak ada yang lebih penting dan lebih berharga bagi gereja Tuhan jika dibandingkan Roh Kudus. Puji Tuhan. Saudaraku, baptisan Roh Kudus merupakan kebutuhan gereja Tuhan. Bahkan menjadi pengalaman yang harus terus-menerus terjadi dalam kehidupan kita. Kepenuhan Roh Kudus itu merupakan rencana, janji, dan juga perintah Allah bagi kita. Itu sebabnya penuhlah dengan Roh Kudus. Mari datang dan berseru kepada Yesus. Datang dengan kerendahan hati. Datang kepada Yesus Sang Pembaptis dengan Roh Kudus. Kita hampiri dia dengan rasa lapar, dengan rasa haus, dengan rasa yang sungguh-sungguh menghormatinya. Dan pasti dia akan memenuhkan kita dengan rohnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Genapilah firman-Mu atas kami. Curahkanlah roh-Mu memenuhi setiap kami. Sehingga hidup kami mengalami suatu perubahan, suatu terobosan. Kami dimampukan untuk menjadi saksi-Mu, menyatakan kemuliaan-Mu. Hidup kami menjadi berkat, menjadi terang, seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik buat kemurahan-Mu. Inilah yang menjadi doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Dan jangan lupa, nantikan terus Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin.
untuk